Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, walaupun tidak secara fisik, tetapi kita bisa bertemu dengan saluran YouTube channel ini. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan menguatkan kita sendiri untuk bersama-sama kita mengarungi hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, hari yang indah yang Tuhan sudah beri. Kami akan belajar firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk mengarungi satu hari yang baru lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan belajar pagi hari ini sebuah topik yang relevan dengan hidup kita hari-hari ini di tengah wabah COVID-19. Judulnya adalah Rahasia Diberkati Tuhan di Tengah Wabah yang Berkecamuk. Rahasia diberkati Tuhan ketika kita sedang di dalam wabah. Baik, kita akan belajar Kejadian 26 ayat 1-6, lalu kita lanjut ayat 12 dan 13. Kita akan baca bersama-sama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi ada kelaparan di tempat Ishak tinggal. Lalu dia pergi kepada raja untuk minta izin kepada raja. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri itu. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada kelaparan, Ishak berpikir dia harus menyelamatkan diri. Dia mau pergi ke Mesir, ke tempat di mana tidak ada kelaparan. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan berkata, "Tetap tinggal di tempat ini, aku akan memberkati engkau." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menyuruh Ishak untuk tetap tinggal di tempat di mana kelaparan sedang berkecamuk. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, dan Tuhan berjanji, "Aku akan memberkati engkau." Nah, apa rahasia Ishak diberkati oleh Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama. Ayat 12 dan 13 berkata, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu," yaitu Ishak, "menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa rahasia Ishak menjadi kaya? Betul, dia diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya juga mendapat janji diberkati oleh Tuhan. Tetapi apa yang Ishak kerjakan? Kita harus melihat di ayat 12, ini kuncinya. Menaburlah Ishak di tanah itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menabur di tengah wabah, menabur di tengah kesulitan, itu adalah rahasia kita diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, menabur bicara apa? Menabur itu bicara adalah satu, memberikan haknya Tuhan kembali kepada Tuhan. Jadi nomor satu adalah memberikan apa yang menjadi hak Tuhan kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, itu adalah haknya Tuhan. Dan itu harus dengan wajib, harus dengan taat kita kerjakan untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama, setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, orang harus datang membawa persembahan. Tidak ada ibadah yang tanpa persembahan. Kenapa? Karena dengan membawa persembahan itu
kita mendapatkan pengampunan dari dosa. Persembahan itu harus berupa ternak yang akan dipotong sebentar sebagai pengganti, penghapus dosa kita. Nah, saudaraku yang di dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama, orang kaya yang punya uang akan membawa lembu. Orang yang lebih kurang akan membawa kambing domba. Orang yang tidak sanggup membawa kambing domba akan membawa burung. Ya, burung terkukur untuk dipotong. Burung merpati untuk dipotong. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat kelaparan, masa kelaparan, yang aneh bagi kita adalah Ishak tidak memakan seluruh benih yang ada di dalam tangannya, tetapi dia menyisihkannya dan menabur. Dan saudara tahu, taburan Ishak di tengah kelaparan itu mendatangkan hasil 100 kali lipat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan kewajiban kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan kembali, dengan mengirimkan persembahan kita ke gereja, mengirimkan persepuluhan kita ke gereja, saudara harus ingat satu hal, bahwa kita sedang menabur. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan, ketika aku sedang beribadah melalui saluran online, YouTube dan sebagainya, aku tidak melupakan kewajibanku untuk mengembalikan persepuluhan dan persembahan saya kepadamu. Sebab itu adalah kewajiban kita di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan mengirimkan persembahan ke gereja, gereja akan cukup mempunyai dana untuk operasional, untuk membantu jemaat-jemaat lain yang berkekurangan. Hal yang kedua, menabur bicara tentang apa? Menabur bicara tentang tetap menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita, bagi famili-famili kita yang mungkin terdampak, bagi tetangga-tetangga kita yang mungkin terdampak COVID-19 ini, wabah ini. Mereka dirumahkan, mereka mungkin warung mereka tidak ada yang datang belanja, saudaraku, karena orang harus tinggal di rumah, lalu mereka tidak punya uang. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, tetap menjadi berkat, tetap memberikan berkat kepada mereka, dan ingat, Tuhan tidak pernah menghutangi siapapun. Saudaraku berhutang kepada siapapun. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu saudara mau tahu kapan berkat itu datang? Dalam tahun itu juga, pada saat sedang kelaparan, Tuhan memberkati Ishak 100 kali. Jadi pada saat kita memberi kepada Tuhan, memberikan kewajiban kita kepada Tuhan, menjadi berkat untuk sekeliling kita, saudara harus ingat, Tuhan akan memberkati kita pada saat wabah sedang berlangsung. Tidak ada tunda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik, saya akan menutup di tengah pandemi ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak seluruh jemaat untuk tetap memberikan persembahan kepada Allah, menunaikan kewajiban kita dengan persembahan kepada gereja. Yang kedua, tetap menjadi berkat untuk sekeliling kita, masyarakat sekeliling kita. Yang ketiga, tetap berhemat. Anda boleh memberikan berkat dengan bijaksana. Tetap berhemat, jangan konsumtif. Hal-hal yang tidak perlu, pengeluaran yang tidak perlu, jangan dikerjakan. Baik, yang keempat yang terpenting adalah percayalah, Tuhan akan memberkati taburan engkau. Tuhan akan memberkati taburanmu. Kapan Dia memberkati engkau? Pada saat sedang wabah. Percayalah, Tuhan akan menyertai engkau dan engkau akan selamat melewati wabah ini. Baik, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa di tengah wabah ini Tuhan, kami tetap harus menjadi anak Tuhan.
Kami harus tetap menabur seperti Ishak dan Engkau akan memberkati kami pada tahun itu juga. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau baik bagi kami. Tolong pelihara kami Tuhan. Pada saat kami kesulitan, tidak tahu harus bikin apa. Satu yang kami tahu adalah Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami dengan semangat akan menempuh hari ini Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat menempuh hari yang baru dengan penuh semangat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.